semuanya, kenalin aku Reni Agustina dengan NIM 55512400018. Nah, di sini saya bakalan menguji Gladser. Di mana uji Gladser ini biasanya digunakan untuk mendeteksi nih apakah data yang udah ada itu mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Mungkin kita langsung masuk ke datanya dan kita uji di SPSS. Oke, teman-teman, di sini udah ada data yang bakalan kita uji. Kita tinggal salin aja semua datanya. Totalnya nggak perlu kita bawa. Oke, lalu kita pindahin ke SPSS. Kita paste di sini. Oke, datanya udah tertera nih, teman-teman. Cuma kita harus apa ya? Kayak ada beberapa hal yang harus kita setting dulu nih di tabelnya. Nah, yang pertama itu name-nya kita ubah ke variabel-variabelnya. Di sini kan ada tiga variabel ya. X1, X2, dan juga variabel Y. Kita di sini ubah jadi X1, X2, dan juga Y. Nah, untuk widthnya kita ubah ke angka 6. Semuanya, tiga-tiganya. Dan untuk desimal kita ubah juga ke angka 0. Oke, dan untuk kolom kita juga ubah ke angka 6. Dan untuk measure itu kita ubah ke scale. Tiga-tiganya juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada label. Label ini kita isi dengan nama-nama dari tiap variabelnya. X1 itu ada kualitas, kualitas pelayanan, terus ada promosi, dan juga ada kepuasan dari masyarakat. Oke, di sini kita udah ubah nih tabel tadi ya di variabel view. Nah, otomatis data view-nya tampilannya itu bakalan berubah kayak gini. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke analyze. Terus kita masuk ke regression atau pilih regression. Di sini ada pilihan lagi banyak dan kita pilih linear. Setelah itu, di sini kan ada dependent dan juga independent. Nah, variabel X itu kita masukkan ke independent. Sedangkan variabel Y-nya kita masukkan ke dependent. Terus kita juga harus ngubah bagian save. Save di sini ada bagian residuals. Di sini kita harus checklist yang bagian paling atas. Unstandard. Itu doang. Setelah itu kita continue. Setelah continue kita klik OK. Nah, di sini udah keluar outputnya, tapi ini bukan output akhir teman-teman. Jadi masih ada proses selanjutnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita pilih transform, terus kita compute variable. Di sini kita harus ngisi target variabelnya. Kita ketik ABS underscore. Oke. Setelah itu kita ketik all, terus kita pilih ABS. Nah, ABS yang di sini kita pindahin ke numerik atau ke atas. Oke, nah di sini kan ada tanda tanya tuh. Kayaknya itu harus diisi. Kita isi pakai apa? Nah, isi pakai ini teman-teman tabel baru ketika kita udah melakukan proses yang pertama tadi. Oke, udah kan? Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, tapi di sini belum ada outputnya, teman-teman. Berarti masih ada proses selanjutnya, atau ini belum selesai. Nah, oke, kita next. Kita pilih analyze lagi.
kita pilih regression lagi, dan kita pilih linear lagi. Lalu yang harus kita ubah di sini adalah kita memindahkan variabel y itu ke tempat semulanya dan kita ganti sama ABS yang kita pindahkan ke dependent. Lalu ada step lagi yang harus kita ubah, yaitu bagian tadi. Tadi kan ini kita harus checklist ya. Sekarang kita ubah ke semula. Kita nggak usah checklist bagian unstandard lagi. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Oke teman-teman, di sini udah keluar hasil atau output terakhirnya, di mana kualitas pelayanan signifikansinya itu adalah 0,166 dan untuk promosi signifikansinya itu adalah 0,627. Di mana ini menandakan bahwasannya keduanya itu lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Terus yang kayak gimana sih yang dapat dikatakan sebagai atau terjadi gejala heteroskedastisitas, yaitu pada hasil output yang dimana nilai signifikansinya itu adalah kurang atau sama dengan 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa itu terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.